Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita sudah sampai pada kitab Siyam bab saum tatawu atau saum sunnah. Kita sekarang akan bahas salah satu hukum yang berkaitan dengan saum, yaitu bagaimana hukumnya muntah ketika saum. Apakah itu membatalkan saum kita ataukah tidak? Hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Rawahu al-khamsah wa 'allahu Ahmad wa qawwahu ad-Daruqutni. Berkata Rasulullah SAW, siapa orang yang muntah tanpa disengaja, terkuasai, terdominasi oleh keinginan untuk muntah, sampai muntah tanpa dikehendaki, fala qada' alaih, maka tidak ada qada' baginya, tidak membatalkan saumnya dan tidak harus diqada'. Wa man istaqa'a, siapa yang muntah disengaja, fa alaihil qada', maka wajib atas dia melakukan qada'. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Imam itu Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Itu Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta Imam Ahmad dianggap berillat, berpenyakit oleh Imam Ahmad, tapi dikuatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Berkata Imam At-Tirmidzi, hasanun gharibun. Hasanun gharibun, hadis ini hasan dan gharib. Selain itu, Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan juga hadis ini lalu berkata, ruwatuhu thiqatun kulluhum. Para perawi hadis ini semuanya adalah thiqat. Thiqat artinya terpercaya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, isnadu Abi Daud wa ghairihi fihi isnadun sahihun. Sanad hadis Abu Daud dan yang lainnya itu ada sanad yang sahih. Hadis ini pun disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Al-Hakim, sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu Imam Ibn Hajar memasukkan hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram ini. Inilah status dari hadis tersebut. Hadis ini makbul di kalangan para ulama. Imam At-Tirmidzi menghasankannya, Imam Ibnu Majah mensahihkan, dan Imam An-Nawawi juga menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Di dalam hadis ini ada beberapa penjelasan. Pertama, man dhara'ahu, yakni ghalabahu al-qai'u. Siapa orang yang terdesak atau terdominasi dengan perasaan ingin muntah. Muntah artinya mengeluarkan
baik makanan atau minuman yang sudah ada di usus, di lambung, di perut. Jadi bukan ikhtiar dia, bukan kehendak dia. Mungkin karena mabuk perjalanan, atau karena masuk angin, atau karena alasan-alasan lain, akhirnya dia itu mual dan merasa ingin muntah lalu muntah. Fala qadha alaih, kata Nabi SAW, tidak ada kewajiban qadha bagi orang ini. Li'annahu laisa bi ikhtiyarih, karena ini bukan ikhtiar dia, bahkan bukan keinginan dia. Tapi kalau umpamanya seseorang merasa mual dan ingin muntah, kemudian kalau dimuntahkan bisa menyebabkan dia merasakan kelaparan atau kehausan dan khawatir umpamanya melahirkan madarat, bisa sakit dan yang sejenisnya, maka setelah muntahnya walaupun tidak membatalkan saumnya, maka dia boleh makan, boleh minum dalam rangka menghindarkan madarat atau penyakit. Akan tetapi dia wajib mengqadha bukan karena batal muntahnya, tapi karena makan dan minumnya. Dan dibolehkannya makan minum bagi orang itu karena ada uzur sakit, sehingga dikhawatirkan menimbulkan madarat. Batalnya bukan karena muntahnya, tapi karena makan dan minumnya. Maka dia wajib diqadha dengan uzur sakit. Wa man istaqa'a wazan istaf'ala. Asalnya adalah istaqaya dari al-qai, tapi kemudian harokat ia berubah menjadi sukun sebelumnya sehingga dia menjadi berubah menjadi istaqa'a. Makna istaqa'a adalah dia menyengaja muntah dengan cara yang diikhtiarkan. Baik dengan diikhtiarkannya itu dengan menghirup bau-bauan tertentu, menghayalkan hayalan-hayalan yang jijik yang menyebabkan dia muntah, atau melihat hal tertentu yang sengaja dia lihat agar mual kemudian muntah, atau dengan cara umpamanya dicolok tenggorokannya, kemudian itu menyebabkan muntah, atau dengan cara-cara apapun. Maka Nabi SAW menyatakan fa'alaihil qadha, maka wajib atas diri orang itu melakukan qadha karena batal saumnya. Tidaklah diwajibkan qadha kecuali bagi orang yang dianggap batal saumnya. Huruf ala di dalam hadis ini alaihil qadha, ala kemudian bersambung dengan hi. Hi ini dhamir mufrad ghaib. Alaihi, ya. Lafaz ala di dalam hadis ini termasuk huruf-huruf yang mewajibkan, karena kalimat atau kata-kata yang bermakna wajib itu banyak. Bisa yalzam, bisa yajibu, bisa hatama, bisa faradha, bisa kataba, bisa maktubun, dan yang sejenisnya, termasuk juga ala. Berkata para ulama, inna ala min adawatil wujub. Sesungguhnya huruf ala termasuk alat-alat yang mewajibkan. Berdasarkan hal ini maka fa'alaihil qadha. Maknanya adalah wajib atas orang itu qadha. Maksudnya mengqadha saum yang batal karena muntah secara disengaja. Dan cara yang disengaja memiliki banyak beragam
metode atau cara seperti yang tadi diterangkan. Bisa dengan cara menghirup bau-bauan tertentu yang menyebabkan dia mual kemudian muntah, membayangkan hal-hal yang menjijikan lalu dia muntah, melihat hal yang menjijikan lalu dia muntah, atau nyolok lak-lakan teh tadi. Apa nyolok teh? Mencolok lak-lakan teh tenggorokan. Tenggorokan kita dicolok sama jari kita. Itu akan menyebabkan muntah, ya. Atau dengan cara-cara lain. Dan ini menunjukkan bahwa batal saum orang tersebut dan wajib bagi dia untuk qadha. Yang jelas, apapun penyebab dia muntah yang disengaja, wajib dia qadha, dan saum di hari tersebut adalah saum yang dianggap batal. Akan tetapi wajibnya qadha hanya khusus bagi saum yang juga hukumnya wajib. Adapun yang hukumnya sunnah seperti saum Senin Kamis, lalu dia menyengajakan diri muntah dengan cara-cara yang ditentukan, maka tidak wajib qadha karena saum yang dianggap batal tersebut hukumnya hanyalah sunnah. Berdasarkan hal itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Arinihi falaqad asbahtu sha'ima." Fa'aradtu iyyahu fa'akala. Wa ala hadha fayakunu 'alal qadha idza kana wajiba. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Perlihatkanlah itu kepadaku. Aku saum saat tersebut." Lalu diperlihatkanlah makanan yang ada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Dan ini adalah saum sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika giliran di istri yang lain berniat saum dan tidak makan. Ketika pindah di hari saum tersebut ke rumah Aisyah, lalu bertanya, "Ada makanan?" Kata Aisyah, "Ada." "Arinihi falaqad asbahtu shaiman." Coba datangkan, perlihatkan makanan itu kepadaku. Aku saum sebenarnya hari ini. Diperlihatkanlah makan itu, lalu Nabi SAW makan. Menyengaja. Karena itu saum sunnah tapi tidak ada wajib qadha. Kalau membatalkan saum sunnah dengan sengaja makan atau minum tidak wajib mengqadha. Demikian juga kalau saum sunnah tersebut batal karena muntah secara disengaja, ya. Jadi hukum muntah ada dua, bisa membatalkan saum, bisa tidak. Walaupun sama-sama muntah, tapi yang satu disengaja, yang satu tidak. Hukum asal muntah membatalkan saum kecuali kalau tidak disengaja. Sama dengan makan, sama dengan minum. Kalau makan dan minum tidak disengaja karena lupa, karena dipaksa, atau karena tertelan secara tidak disengaja, maka tidak batal. Demikian juga muntah, kalau terjadi tanpa disengaja, bukan ikhtiar kita, bukan keinginan kita, maka tidaklah membatalkan saumnya, baik saum yang wajib ataupun yang sunnah. Adapun kalau disengaja berdasarkan ikhtiar usaha si pelaku, maka batal, baik saum wajib ataupun saum sunnah. Adapun kalau saum wajib, maka harus diqadha di lain hari. Kalau saum sunnah tidak wajib diqadha. Baik yang wajib, saum wajib tersebut adalah saum Ramadan, ataupun saum wajib tersebut umpamanya saum nadar, yang juga sama-sama hukumnya wajib, atau saum wajib tersebutlah saum kifarat. Baik kifarat sumpah, melanggar sumpah umpamanya, atau saum tersebut merupakan kifarat dari
pelanggaran, umpamanya melakukan zihar kepada istrinya, maka tidak boleh berhubungan sama istrinya sebelum saum 2 bulan berturut-turut, atau umpamanya melanggar sumpah, kemudian harus saum dulu 3 hari berturut-turut, ataupun kifarat-kifarat yang lainnya. Ya, inilah penjelasan hadis tentang muntah. Dari hadis ini ada setidak-tidaknya 3 faidah yang bisa kita ambil. 3 faidah ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau ketika merangkan hadis ini, fayustafadu min hadzal hadis awalan. Dari hadis ini bisa diambil faidah pertama, annal istiqa'a mufsidun lisaumi liqaulihi fa'alaihi al-qadha. Hadis ini menerangkan bahwa menyengaja muntah adalah perkara yang bisa membatalkan saum. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fa'alaihi al-qadha. Orang tersebut wajib melakukan qadha. Kedua, bahwa muntah secara tidak disengaja hukumnya sama dengan makan, minum, baik lupa ataupun tidak disengaja. Minum tidak disengaja, umpamanya lagi wudu berkumur-kumur, tiba-tiba tertelan tidak disengaja. Ketika berkumur-kumur ada yang mengejutkan dia, hei lagi apa? Atau umpamanya ada petasan. Ramadan kan suka ada yang petasan. Lagi kumur-kumur, berdak, aduh dia terkejut kemudian tertelan tanpa disengaja. Atau lupa, maka tidak membatalkan saumnya. Karena itu terjadi bukan karena ikhtiar dia, bukan karena keinginan dia, bukan karena usaha dan perjuangan dia, tapi terjadi tanpa disengaja. Muntah disengaja membatalkan saum. Muntah yang tidak disengaja maka tidak batal saumnya. Faidah yang berikutnya, hikmatus syari fi annahu yanbaghi lil insan ayyakuna ama nafsihi adlan fi muamalatiha. Li'annahu idza sama thumma istaqa'a baqiya batnuhu khaliyan min at-ta'ami wasyarab. Wasyari'u amarna an natasahhara liyakuna fi butunina ma yu'inuna 'ala as-shaum. Fa idza akhrajna ma fi batni hadha yakunu ghairu 'adl. Famin thamma sara hadha sababan muftiran fayuftiru bihil insan. Wa huwa nadhirul hijamah min ba'dil wujuh wa nadhirul jima' aidan min ba'dil wujuh. Lianna al-jima' yakhruju minal insan al-ma' wa huwa mujibun lil futur wa dha'fil badan. Fakana minal hikmah annahu yuftir. Unzur ila hikmati syara'. In tanawala al-insanu ma yughdi bihi badanahu wa huwa sha'im aftar. Lianna dhalika yafquduhu hikmatu shaum. Wa in akhraja ma bihi ma alayhi itamana badanuhu aftara. Wa hadha min al-hikmah. Fala tadkhulu ala badaniha, fala tudkhil ala badanika syai'an. Wa la tukhrij minhu syai'an. Kunna mu'tadilan ij'al kulla syai'in ala tabi'atihi. Faidah berikutnya, di dalam hadis ini terkandung betapa hikmahnya pembuat syariat, betapa bijaknya. Dari mana? Yaitu manusia itu hendaklah bermuamalah dengan dirinya secara adil, memperlakukan dirinya secara adil. Kenapa? Karena apabila seseorang saum kemudian menyengaja muntah. Menyengaja muntah itu mengosongkan perut dari makanan atau minuman. Makanan yang sudah masuk perut, minuman yang sudah masuk perut dikeluarkan kembali.
Padahal pembuat syariat menyuruh kita untuk bersahur, untuk makan sahur agar di dalam perut kita terdapat makanan yang bisa membantu kita, menguatkan kita melakukan saum. Dianjurkan banget. Kita sudah menjelaskan keutamaan sahur. Sampai ada perintah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, makan sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada barakah. Sampai dikatakan walaupun hanya dengan seteguk air. Salah satu hikmahnya adalah membantu fisik badan kita agar lebih kuat di dalam melakukan saum tanpa mengurangi produktivitas kita dalam berkaya, dalam bekerja, dalam mencari nafkah dan seterusnya. Sehingga apabila kita mengeluarkan sumber energi, sumber tenaga yang ada dalam perut dengan cara dimuntahkan, ini adalah perbuatan yang tidak adil terhadap tubuh. Tubuh menjadi melemah. Tubuh bisa menjadi labil, kehilangan stabilitasnya, dan bisa menimbulkan madarat. Dari sanalah kita mengetahui bahwa muntah disengaja merupakan salah satu penyebab batalnya saum seseorang. Sama dengan hijamah atau bekam menurut ulama-ulama yang membatalkan saum karena bekam. Sama dengan jima. Karena apa? Karena jima mengeluarkan air dari tubuh manusia yang menyebabkan badan kemudian melemah karena hal itu. Maka dianggap membatalkan saum. Sama dengan tadi hijamah atau bekam mengeluarkan juga darah. Itu sama. Dan lebih dari hijamah adalah fasdu. Fasdu keluar darahnya itu lebih banyak. Dibanding apa? Dibanding bekam. Seringkali fasdu itu yang keluar tidak hanya darah kotor tapi juga darah bersih. Oleh karena itulah maka itu terlarang dan dianggap membatalkan saum oleh sebagian ulama. Oleh karena itulah maka kita melihat bagaimana hikmah atau bijaknya syariat ini. Apabila seseorang memasukkan makanan atau minuman ke dalam badannya ketika saum, maka hal itu membatalkan saumnya. Karena hal itu menghilangkan hikmah dari saum. Demikian juga apabila seseorang yang saum mengeluarkan sesuatu dari badannya, padahal sesuatu itu menjadi sumber energi bagi dia selama saumnya. Yang apabila dikeluarkan energinya hilang bisa menimbulkan madarat, maka bahaya, dianggap batal. Sudah makan aja. Tapi nanti harus diapa? Harus diganti di hari yang lain. Inilah termasuk hikmah yang terkandung, maka jangan masukkan sesuatu pun kepada badan kita berupa makanan atau minuman ketika saum, dan juga jangan dikeluarkan sesuatu pun dari badan kita ketika saum. Termasuk makanan dan minuman yang sudah ada di badan kita karena sahur tadi subuh, sebelum subuh, jangan dikeluarkan setelah saumnya, pada saat saumnya, ya, mengeluarkannya madarat. Maka dianggap batal, silakan makan dan minum, tapi ganti di hari yang lain. Maka berbuatlah adil dalam bermuamalah, termasuk bermuamalah dalam hal ibadah dengan diri kita sendiri, ya. Inilah faidah yang berikutnya. Faidah yang selanjutnya, wa min fawaidi hadzal hadits anna ma ghalaba 'ala al-insan al-makhtub min al-mahdhurat fala athara lah. Mithaluhu fi shalah rajulun ghalabuhul kalam hatta takallama
misal saqata alaihi syai' wa qala hadza ghasabun alaihi. Misal igmamul ain idza aqbala 'alaiha syai'un. Kadzalika aidan adh-dhahiru anna al-muwaswis min hadzal naw' wa yadullu li hadza qauluhu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa yang mendominasi seseorang berupa hal-hal yang terlarang. Tapi yang terlarang itu menguasai kita tanpa bisa kita atasi, di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita. Maka tidak berpengaruh apa-apa terhadap hukum. Seperti tadi mual, lalu muntah. Di luar kehendak kita, di luar kekuasaan kita. Dalam masalah ketika saum muntah tak disengaja, baik masuk angin atau ditonjok orang perutnya, angannya, ada anganan bahasa Indonesia, ulu hatinya, sehingga mual kemudian muntah atau yang sejenisnya. Di luar kekuasaan kita, tak ada hukum. Dianggap tak batal. Walaupun muntah itu hakikatnya membatalkan saum. Tapi kalau tak disengaja di luar kemampuan kita menjadi tidak berpengaruh apa-apa. Dan ini berlaku dalam ibadah-ibadah lain. Tidak hanya dalam masalah saum. Contoh, dalam masalah sholat. Di dalam sholat terlarang berbicara. Ketika seorang berbicara secara sengaja, batal dia. Sholatnya batal. Adapun kalau umpamanya bicara secara tidak disengaja, orang lagi sholat, lalu ada yang sesuatu yang mengejutkan. Akhirnya dia bereaksi dengan mengatakan sesuatu perkataan di luar zikir sholat. Seperti aduh, seperti umpamanya orang yang latah, ya, orang yang latah suka apa? Suka mengikuti apa aja yang dikatakan. Lagi sholat, datang anaknya, papa, gitu. Si ibu yang lagi sholat tiba-tiba papa, gitu. Itu di luar kehendak dia, ya. Maka ini sesuatu yang tidak disengaja, maka tidaklah batal. Tidaklah batal sholatnya. Termasuk bila bodoh tentang hal itu. Belum tahu tentang hal itu. Belum tahu bahwa ngomong ketika sholat itu membatalkan. Seperti mu'allaf. Mu'allaf itu belum tahu hukum-hukum sholat, baru masuk Islam. Kemudian sholat. Dia tuh turut munding sholatnya. Ikut-ikutan yang lain ruku, dia ruku. Yang lain sujud, dia sujud. Lalu karena belum tahu dia ngomong di dalam sholatnya. Seperti ada anak ikut sholat, anak-anak kemudian main-main. Dia ngomong, hei anak, kalau lagi sholat jangan main-main begitu. Umpamanya ya. Dia ngomong di tengah sholat. Karena dia tidak tahu. Maka tidaklah batal. Salatnya diteruskan sampai salam. Ini pernah teralami oleh seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia baru masuk Islam, kemudian ikut sholat. Maka ketika sholat ada orang yang bersin di dalam sholatnya hasih. Dia berdasarkan muamalah pergaulan sehari-hari dengan kaum muslimin sudah tahu kalau ada yang bersin itu dia doakan yarhamukallah. Ketika dia ngomong yarhamukallah dalam sholatnya, para sahabat melotot ke dia. Padahal lagi sholat. Dipelototin begitu dia nggak enak lalu ngomong masya'nuka yanduruna ilayya. Ngapain kamu lihat-lihat saya? Ngomong dia. Seusai sholat, Nabi SAW tidak memarahinya, tidak membentaknya.
Beliau hanya berbicara secara umum, inna hadhi shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya salat itu tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali salatnya. Menunjukkan dianggap sah dan dianggap tidak batal. Karena bodoh, karena tidak tahu, karena belum tahu. Adapun kalau tahu ya batal. Ya. Contoh lain umpamanya memejamkan mata ketika sholat karena berkedip yang tidak bisa dihindarkan karena ada sesuatu yang menyebabkan dia harus menutup matanya. Ada lalat menyambar kemudian dia menutup matanya. Demikian juga was-was yang melanda hati dan fikirannya itu di luar kekuasaan dia, maka tidak membatalkan sholat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Di luar kemampuannya ya itu mah Allah maafkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ufiya li ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Dimaafkan atas umatku kesalahan yang tak disengaja, kesalahan yang dilakukan karena lupa, atau yang di luar kemampuan mastukrihu alaih yang dipaksakan kepada dia sehingga di luar kemampuan dia untuk menolaknya. Termasuk yang dipaksakan itu bila seorang saum, lalu oleh orang kafir dipaksa makan, dipaksa minum. Karena sentimennya orang kafir kepada ajaran Islam, tahu bahwa umat Islam itu kalau Ramadan saum dipaksa harus makan. Ada nggak kejadian ini? Di zaman Nabi SAW tidak pernah terdengar. Tapi di zaman sekarang ada tuh di Cina, di Uighur ya. Kaum muslimin diwajibkan makan minum secara terang-terangan di bulan Ramadan. Kalau enggak dihukum. Coba, keji enggak itu? Super keji. Ya. Hanya ada di zaman Naus, di zaman Kiwari, oleh orang Cina di sana, di negerinya gitu ya. Kalau mereka berkuasa ya begitulah. Bisa menekan kaum muslimin. Maka kaum muslimin di Cina yang umpamanya Ramadan sedang saum lalu dipaksa makan, maka makan minumnya tidak membatalkan saum. Tetaplah saum, teruskan walaupun makan dan minum. Sebab kalau nggak makan dan minum dihukum, dipenjara atau dipukul atau disanksi lain yang di luar kemampuan dia. Maka makannya adalah hasil paksaan, maka tidak batal. Teruskan saumnya dan makanlah, enak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadanya, ya. Jadi segala sesuatu yang di luar kemampuan kita, padahal segala sesuatu itu terlarang. Terlarang dilakukan ketika ibadah, tapi di luar kemampuan kita maka tidak membatalkan ibadah tersebut. Baik saum seperti umpamanya dipaksa makan, atau saum tapi lupa kemudian makan dan minum, atau saum kemudian muntah tanpa disengaja, tanpa diinginkan, maka tidaklah batal saumnya. Demikian juga berbicara ketika sholat, baik karena latah atau karena terkejut, ya, atau karena hal-hal lain, maka sholatnya tidak batal. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau tertawa? Kalau tertawa, apakah batal ketika sholat tertawa? Maka hukumnya apakah sama dengan berbicara? Para ulama, sebagian para fuqaha membedakan. Kalau berbicara secara sengaja batal, tapi tidak sengaja tidak batal. Sekarang bagaimana dengan tertawa sampai ngakak?
Berkata para ulama tentang masalah ini, annahu mubtilun lis-shalah mutlaqa. Tertawa ini membatalkan salat secara mutlak. Li'annahu munafin lis-shalah fahuwa kal hadits. Karena tertawa itu bertolak belakang dengan hakikat salat, seperti berbicara. Liannal insan law kana baina yadi syakhsin muhibin min bani Adam la yumkinu ayadhaq amamah illa bisababin. Fayarawna anna hadha la yajuz. Coba seseorang apabila dia berdiri di hadapan orang yang sangat dia takuti. Seorang tentara di hadapan komandannya. Seorang karyawan di hadapan bosnya yang galak umpamanya. Seorang anak siswa di hadapan guru atau kepala sekolahnya umpamanya. Berdiri. Tidak mungkin dia berani tertawa di hadapannya tanpa sebab. Oleh karena itu, kalau kepada orang saja ini tidak layak, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh ketika sholat itu tertawa. Adapun kalau dia tersenyum tanpa ada suara, maka tidak membatalkan sholatnya. Kadang-kadang seseorang lagi sholat. Mungkin sholat sunat atau sholat fardu sendiri karena masbuk. Lalu ada orang yang ngobrol di sekitarnya, terdengar. Yang ngobrol itu ngadongeng anu lucu. Berbicara tentang hal yang lucu. Kemudian dia nggak kuat nahan tertawa. Ngakak di dalam sholatnya. Atau ketika sholat si anak sedang bermain gitu ya dengan kucingnya. Lalu ada adegan yang lucu yang membuat dia tak kuat menahan tawa. Lalu tertawa di dalam sholatnya. Atau dia sendiri sedang sholat kemudian diganggu oleh kucingnya dengan perilaku lucu. Dia nggak kuat nahan sholatnya. Umpama sedang sholat dia berpendapat utek-utekan. Apa utek-utekan teh? Berutek-utek si telunjuknya. Ada kucing di sana dirontok, digegel. Disembunyikan, dikorek-korek oleh kucingnya. Dengan tingkah pola yang lucu. Dia nggak kuat nahan tertawa. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama menyatakan pertama, kalau hanya tersenyum tanpa suara maka tidak membatalkan sholatnya. Kedua, kalau ada suara ngakak atau hihi atau yang sejenisnya, haha hehe hihi. Atau sekarang WK. Ada WK suaranya tidak ada ya. Tapi tulisannya ada WK, CK, cekakak, seperti itu. Tapi di dalam realita nggak ada WK, CK, paling haha hehe atau hihi. Ada suara, maka para ulama membagi dua. Artinya kalau dia mampu menahan tapi tidak menahan maka batal. Yang kedua, kalau umpamanya karena karakternya yang mudah sekali tertawa, sedikit ada kelucuan, walaupun menurut orang mah biasa saja paling tersenyum, dia mah sampai ngakak. Ngakaknya itu sampai guling-gulingan, sampai lol. Lol itu apa? Laugh out loud. Tertawa sampai ngakak gitu ya. LOL, saya cuma bisa sudah hafal LOL-nya aja. Apa LOL itu? Tertawa ngakak. Nah, singkat laugh out loud. Gitu ya. Di luar batas kewajaran kerasnya ketika tertawa secara ngakak. Ada karakternya orang seperti itu ya. Lucu sedikit, wah sampai cirambai. Cirambai itu apa? Sampai berlinang air mata saking enaknya tertawa.
Ada orang yang berkarakter gitu. Jadi dia nggak bisa nahan. Maka itu sama dengan berbicara. Yang tidak bisa dia tahan ketika terkejut. Wow, dia ngarenjak kemudian mengatakan kata-kata tertentu. Ya. Dan di luar kemampuan dia. Seperti orang yang latah. Ya. Seperti orang yang latah ketika sholat. Jika ada yang jatuh, ada yang nabrak, dia kemudian berkata copot gitu ya. Padahal si anak jatuh, gebluk, copot ngomong. Tanpa bisa ditahan, di luar kemampuan dia, maka tidak batal. Ini pendapat yang pertama. Tidak batal kalau dia mampu menahan, kalau dia tidak mampu menahan, tapi batal kalau dia mampu menahan. Pendapat yang kedua menyatakan batal baik mampu menahan atau tidak. Kenapa demikian? Karena tertawa adalah nau' minal istighfaf billahi azza wa jalla. Salah satu jenis menganggap enteng kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidaklah layak bagi seseorang untuk apa? Untuk tertawa ketika dia mestinya merasa takut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka hukum pokok bagi tertawa walaupun tidak mampu menahannya ketika sholat maka batal. Tapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan hendaklah bijak. Beliau menyatakan lakin min haitsu tarbiyah yakunu ahsan linnas fayuqalu lahu a'id salataka hatta la tu'awid fil mustaqbal al-dhahak al-qahqah. Tapi metode pendidikan yang terbaik hendaklah dikatakan ulangi sholatmu. Tadi tertawa ya. Ya habis nggak kuat lucunya Ustaz. Ulanglah sholat. Sehingga nanti dia tidak menganggap enteng terhadap tertawa. Karena apa? Karena ada pendapat Ustaz atau para fuqaha menyampaikan kalau umpamanya tidak sengaja boleh tertawa. Akhirnya dia menganggap enteng terhadap tertawa dalam sholat. Maka hendaklah dia disuruh untuk mengulangi kembali sholatnya sehingga tidak menganggap tertawa sebagai sesuatu yang enteng atau remeh atau sesuatu yang sepele ketika sholat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan hadis tentang masalah muntah. Ya. Cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz di sesi tanya jawab ini, silakan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Agus di Cibaduyut, Pak. Ya, Kang Agus di Cibaduyut. Silakan Pak Agus. Barakallahu fiik. Barakallah. Ustaz, tadi dikatakan mengenai salat ketika sedang bersin. Nah, bagi kita pada saat kita sedang salat, kemudian baik itu salat fardu atau salat sunnah, kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah atau tidak Ustaz, dengan jahar atau sir saja Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Baik. Pak Agus di Cibaduyut. Bagaimana kalau kita bersin? Atau ada orang yang bersin? Kita lagi sholat. Kalau kita lagi sholat, apakah perlu mengucapkan alhamdulillah? Pertama, dalam sholat fardu jangan. Adapun dalam sholat sunat boleh. Dan itu tidak merusak sholat, tidak membatalkan sholat. Karena
alhamdulillah adalah salah satu zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadhihi shalah la yusluh fiha min kalamin nas. Wa innama hiya zikrullah wa qiraat wa takbir wa qiraatul Quran. Tidaklah layak dalam salat ini ada ucapan manusia, sebab salat itu isinya hanyalah zikrullah, takbir dan bacaan Al-Quran. Zikrullah. Dan alhamdulillah termasuk zikrullah. Maka sebagian ulama membolehkan mengucapkan alhamdulillah asal ketika salat sunnat, tidak dilakukan ketika salat fardu atau salat wajib, ya. Dari mana ini diambil juga dari kebiasaan Rasul alaihi salatu wasallam apabila beliau salat malam membaca ayat yang panjang. Apabila beliau melewati ayat-ayat azab, beliau berlindung terlebih dahulu di tengah-tengah baca ayat azab itu kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari azab yang diterangkan dalam ayat itu. Dan apabila beliau melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat surga, beliau memohon terlebih dahulu kepada Allah untuk diberi rahmat, diberi surga seperti yang dijelaskan dalam ayat yang dibaca tersebut. Itu semuanya zikrullah, menunjukkan di dalam salat sunat boleh. Tapi Nabi SAW hanya melakukan itu dalam salat tahajud. Adapun dalam salat fardu maka tidak pernah beliau melakukan itu. Ketika dalam salat fardu membaca ayat neraka, tidak pernah terdengar beliau berlindung dari neraka. Dan seterusnya. Ya, jadi dalam salat sunat dibolehkan, apabila dalam salat fardu maka sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran jazakallahu khair pada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Dan sudah ada penelpon yang masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ita di Cimahi. Ibu Ita di Cimahi. Silakan. Bu Ita. Pak, tahun 2018 itu ayah saya meninggal. Saya tuh 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan, dan saya masih ada. Nah, beliau itu tinggalkan masa Ramadannya yang jumlah harinya masih tidak tahu berapa hari gitu, Pak. Nah, cara menghitung bagaimana, Pak? Bagi berapa hari tiap ahli warisnya begitu, Pak? Saum atau? Iya, saum Ramadan. Jadi bapak saya itu punya utang puasa saum Ramadan, tapi kami tidak tahu jumlah berapa hari. Iya. Nah, menggantinya dan jumlahnya untuk masing-masing ahli warisnya itu berapa? Sampai meninggal. Iya, sampai meninggal itu. Kan meninggalnya kita, Pak. Iya. Iya. Jazakallahu khair, Pak. Wa jazakillahu khaira Ibu Ita. Ibu Ita di Cimahi. Barakallahu fiik. Ayahnya waktu Ramadan sakit dan tidak saum. Rahimahullah sampai meninggal. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya, ya. Dan memiliki hutang saum, tapi tidak diketahui berapa hari. Bagaimana cara untuk menebusnya? Ya, pertama sudah pernah kita terangkan kalau hutang saum Ramadan wajib dibayar dengan fidyah bagi orang yang punya hutang Ramadan kemudian mati, ya. Adapun qadha, diqadha atau dibayar oleh ahli warisnya, man mata wa alaihi saum falyasumhu alaihi waliyuhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa orang yang mati dalam keadaan punya hutang saum, maka hendaklah saumnya digantikan, disaumkan oleh ahli warisnya. Maka saum yang dimaksud dalam hadis ini adalah saum nadar. Sudah pernah kita terangkan. Adapun kalau punya hutang saum Ramadan, maka bayarlah dengan fidyah. Tapi tidak tahu berapa hari, ambil saja maksimalnya. Kapan beliau sakit? Kapan beliau awal tidak saum? Kalau umpamanya sakitnya sebelum awal Ramadan juga sudah sakit, berarti dari awal sudah hitung saja. Lebih baik lebih daripada kurang. Ya. Kalau umpamanya beliau meninggalnya di pertengahan Ramadan, tanggal 15 Ramadan meninggal. Berarti dia terkena kewajiban 15 hari saum Ramadan. Nah, udah aja bayar 15 hari itu. Mungkin aja hari pertama kedua sempat saum, mungkin.
Tapi selebihnya adalah dianggap sedekah bagi ayah tersebut. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebih sedekah, kalau kurang tetap jadi hutang. Jadi ambil perhitungan perkiraan maksimal dari hutang sang bapak tadi ya. Ya, jadi 15 hari umpamanya ya kali sekian fidyahnya kemudian salurkan ke fuqara dan masakin. Bukan ke ustadz. Bukan ke ustadz. Karena di kampung kamu ustadz itu kalau ada yang meninggal dia giat bertanya fidyahnya. Sholat lagi berapa lama nggak sholatnya, ya bayar fidyah ke saya. Ke si ustadznya, ke si kiainya. Ya bukan. Ya, biar urusan fidyah urusan kami sekeluarga Pak Kiai biar gitu, kami yang ngitungnya. Iya, tapi mesti ke saya, enggak harus. Ya. Kami tahu siapa yang fakir, siapa yang miskin di kalangan tetangga gitu ya, salurkan langsung. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ustadz atas jawabannya. Kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat. Afwan Ustadz bertanya, ada saudara yang mengaku dirinya dulu pernah pasang susuk di seluruh badannya, sekarang kondisinya sedang sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Secara syar'inya bagaimana ya Ustadz? Syukran barakallahu fik. Silakan. Dipasang beberapa susuk di badannya, mati atuh. Susuk kan terbuatnya dari besi logam gitu ya. Susuk bisa. Ini, susuk gigi. Bukan. Namanya apa ya? Jimat. Jimat dari bukan susuk emas. Untuk ngagoreng. Gede. Ya, itu harus dioperasi. Iya, bagaimana kalau orang semasa hidupnya pasang beberapa jimat, susuk atau beberapa, ya intinya jimat apapun istilahnya ya, ada yang berupa emas ya, ada yang berupa berlian dimasukkan oleh dukunnya dengan cara yang aneh semacam sihir, ditekan saja hilang sudah. Itu sudah ada dalam tubuhnya ya. Efeknya macam-macam, bisa berefek dia itu walaupun goreng patut tapi terlihat amat ganteng di pandangan para wanita yang kurang iman. Dikejar-kejar terus gitu ya. Nah, didemeni oleh diinginkan oleh para wanita. Ada yang untuk kepentingan lain susuk agar orang itu semuanya sayang, laki perempuan. Ada yang jimat yang ditanam agar kalau dagang dia laku, kalau karirnya dia naik dan seterusnya. Itu salah satu bentuk praktek perdukunan. Nah, sekarang sakit menjelang mati disebutnya hirup tenet paeh tehos. Itu nggak ada dalam bahasa Indonesianya. Hirup tenet paeh tehos. Jadi mati enggan, hidup tak mau, gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, orang itu harus diruqyah oleh keluarganya. Yang kedua, ditanamkan, diberikan pengertian kepada dia wajib tobat dari semuanya itu. Tobat. Jangan panggil lagi dukun yang dulu menanam untuk mengeluarkan itu, jangan. Nanti berarti 2 kali menggunakan jasa dukunnya ya. Tanamkan kepada dia, kasih penjelasan, wajib tobat, itu semua syirik. Itu semuanya itu terlarang dalam agama ya. Wajib tobat saja dulu ya. Wajib tobat. Kalau dia masih punya pendengaran yang normal ya, setelkan kajian-kajian tauhid kepada dia biar dia dengar. Kemudian memahami kajian tauhid, meyakininya dalam hati. Kalau dia umpamanya bisa normal mendengar, sering perdengarkan murattal Al-Quran biar dia dengar. Kalau perlu dengan artinya biar dia faham. Terus begitu ya. Dan lebih utama diruqyah, membacakan ayat yang keras di hadapan dia agar dia dengar. Dengan niat meruqyah, niat mempengaruhi efek ya. Niatkan, saya mau baca Quran bukan sekedar baca ta'abud ibadah kepada Allah, tapi dengan niat meruqyah dia.
Niat berpengaruh kepada efek. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat dan setiap orang memperoleh dampak, efek atau pengaruh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya, niatkan untuk meruqyah dia. Maka insya Allah minimal kalau dia sudah tobat dari perbuatan itu, keluar atau tidak keluar itu si susuknya, dia sudah diampuni dosa-dosanya karena tobatnya. Ya, kalau tauhidnya tertanam kuat, efek ruqyahnya itu juga sangat besar ke dalam jiwanya karena dia menghayati dan meyakini isinya, insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Ini ada kisah nyata, ikhwan. Ada sekarang di lingkungan kita. Dulu ketika mudanya, ketika remajanya, itu pergi ke dukun agar dia ini disenangi oleh para wanita. Oleh dukun itu disuruh membeli emas. Kemudian setelah dapat diberikan ke dukun, ditekan ke keningnya, tiba-tiba hilang. Oh, sejak saat itu dikejar-kejar oleh para wanita, disukai gitu ya. Terus puluhan tahun berlangsung. Akhirnya Iwan ini ngaji. Salah satunya tauhid. Dia cerita ketika ngaji tauhid. Waktu itu yang dikaji Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Di masjid di Bandung. Maka dia entah pusing tak apa memijit-mijit si keningnya, tiba-tiba pluk aya nu murag. Ada yang jatuh, ternyata dilihat ini ingat emas yang dulu ketika masa muda ditanam oleh dukunnya. Keluar sendiri dia. Setelah mengenal tauhid yang lurus, meyakininya, mengaplikasikannya setelah mengamalkan sunnah. Keluar dengan sendirinya ya. Jadi tanamkan kepada mengakui kesalahan, kekeliruan dengan masang susuk lalu bertobat dari hal itu. Insya Allah dengan sendirinya akan keluar. Ruqyah terus ya, perdengarkan mushaf muratal Al-Quran dan bacakan kepada dia bacaan ayat Al-Quran dengan niat meruqyahnya ya. Suruh kalau bisa dia memahami omongan kita, suruh banyak zikir, banyak mengulang-ulang bacaan ayat yang dia hafal. Walaupun hanya qul huwallahu ahad, ulang-ulang terus ya. Baca Fatihah saja yang hafal, ulang-ulang terus. Baca ayat kursi saja yang hafal, ulang-ulang terus ya. Sambil menghayati maknanya, insya Allah semua efek dari perdukunan yang pernah ditanamkan dalam dirinya itu akan keluar dengan sendirinya. Walau toh tak sempat keluar karena keburu meninggal, minimal dia sudah tobat dari semua perbuatan yang kelirunya tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui telepon. Silakan. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo Pak Ustaz. Iya, dengan Bapak siapa? Silakan Pak. Di mana? Dengan Robi Pak, dari Pekanbaru. Ya, Bapak Robi dari Pekanbaru. Silakan Pak Robi, pertanyaannya. Ya. Saya ini kan sebetulnya saya mau pegawai negeri Pak. Iya. Dalam mau pensiun, jadi di hasil pensiun saya itu nanti ada taspen Pak. Taspen. Taspen. Tabungan asuransi pegawai negeri. Iya. Pensiunan ya. Bagaimana taspen itu bisa saya pakai atau untuk umroh atau apa Pak? Iya. Terima kasih. Pernah. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi di Pekanbaru, mungkin melalui Asil TV atau Radio Hidayah ya di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Taib, taspen, tabungan asuransi pensiunan yang biasanya diberikan ketika pensiun dengan jumlah puluhan juta, ada juga yang ratusan juta merenyek ya. Taspen itu diambil dari gaji si pegawai negeri setiap bulan. Dipotong ya. Kalau nggak salah dipotong sebulan sekian. Nah, itu dianggap tabungan. Pas pensiun
Diberikan plus bunganya, ada bunga di sana, ada ribanya, ya. Boleh nggak kita ambil semua? Ya harus diambil semua. Kalau enggak nanti bunga berbunga ya. Ambil semua, tapi dihitung. Berapa lama masa pengabdian kita? Nanti kan ada catatannya ya. Gaji yang dipotong dari kita setiap bulan umpamanya 50.000 untuk tabungan pensiunan. Besarnya berapa per bulan potongan taspen? 50.000 ada nggak? Atau 10.000? Variatif sih, gimana golongan? Anggaplah 10.000 ya, 10.000 dirata-ratakan per bulan. Atau anggaplah 50.000, terlalu kecil kalau 10.000. 50.000 per bulan. Berarti setahun berapa? 600.000. 10 tahun umpamanya 6 juta. 20 tahun 12 juta gitu kan? Dan seterusnya. Berapa masa pengabdian kita selama menjadi PNS? Umpamanya anggaplah 30 tahun. Kita mengabdi dari mulai diangkat level terendah ya. Sampai pensiun level maksimal yang bisa kita raih. 30 tahun. Kalau dirata-ratakan 50.000 per bulan berarti setahunnya 600.000. Berarti 10 tahun 6 juta, berarti kalau 30 tahun 18 juta ya. Kok kecilnya? Ternyata uang yang milik pribadi kita 18 juta, tapi kita dapat taspennya 50 juta ya enggak? Berarti sisanya apa? Ribanya, bunganya. Maka ambil yang menjadi hak kita. Yaitu 18 juta. Ini andai potongannya dirata-ratakan per bulan 50.000. Berarti kalau 30 tahun berarti 18 juta itu hak kita. Selebihnya itu uang riba. Walaupun lebih besar, umpamanya hak kita 18 juta tapi dapat taspennya 50 juta. Berarti berapa? Sisanya 32 juta itu uang riba. Maka salurkan seperti kita menyalurkan uang riba. Titipkan aja ke yayasan dakwah Islam yang terpercaya ya. Ini bilang riba, nanti digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan umum dan dihinakan seperti MCK umum, menambal jalan-jalan yang berlubang atau menembok ganggang yang becek-becek yang seperti itu. Nanti akan disalurkan ke sana oleh yayasan yang kita titipi tersebut. Ambil yang 18 jutanya. Karena itu hak kita yang diambil dari gaji kita, ya. Itu contoh perhitungan apabila yang diambil dari kita setiap bulan rata-rata 50 juta. Tentu saja tidak selalu 50 juta, tergantung kenaikan gaji kita, tergantung nilai mata uang kita di setiap zaman, setiap tahun kan berbeda-beda ya. Tapi kalkulasikanlah, hitung semuanya total, oh ini hak kita, selebihnya uang riba. Jadi demikian Pak Ruby, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Ya silakan. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Malang. Mau tanya Pak Ustaz. Silakan Bu. Iya. Saya ini kan alergi dingin. Kalau sholat tahajud itu pasti, mohon maaf ini, pasti keluar ingus terus gitu. Terus bagaimana caranya kita supaya bisa sholat dengan, apakah sholat kita batal kalau kita menghadap kiblat terus kita mengusap ingus kita. Terus waktu berwudu juga misalnya kita mau meludah boleh apa tidak? Begitu Pak Ustadz pertanyaannya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu hamba Allah di Malang, ya Jawa Timur. Barakallahu fik. Ibu kena alergi dingin, kalau setiap kena dingin itu selalu bersin-bersin dan ingus. Ingus itu tidak najis, tidak juga membatalkan wudhu ataupun sholat ketika keluar. Tidak ya. Boleh nggak mengusap ingus ketika sholat? Ya harus, kalau nggak diusap
netes. Usap boleh. Jadi kalau kita lagi flu ya, keluar ingus terus-terusan di dalam mau sholat, siapkan tisu yang agak banyak secukupnya ya. Setiap keluar disusut sama tisu tersebut ya, tisunya disakuin di kantong baju kita atau kantong mukena. Siapkan mukena yang ada sakunya ya, atau pakai baju yang di dalam mukena. Setelah menyusut ingus, masukin ke saku. Atau simpan di pinggir yang bisa kita raih selama sholat. Ya, tidak jauh dari tempat sholat kita sehingga tidak harus melangkah. Jadi keluar ingus tidaklah membatalkan sholat atau wudhu kita. Karena ingus tidaklah najis dan keluar ingus tidak membatalkan wudhu, otomatis tidak membatalkan sholat. Yang kedua itu di luar kemampuan kita. Apakah mengurangi sholat? Tidak mengurangi sholat. Mengganggu sholat? Ya mungkin ada merasa terganggu, tetapi sekali lagi itu penyakit. Berpahala dan gugur dosa, berpahala atas kesabaran ketika menanggung penyakit itu dan menggugurkan dosa yang kadarnya sama dengan kadar penderitaan yang kita rasakan ketika sakit tersebut. Itu yang pertama. Kedua, boleh nggak seusai wudhu meludah? Ya boleh, tidak ada larangan meludah. Meludah tidak membatalkan wudhu kita. Apakah boleh meludah ketika sholat? Hukum asal tidak boleh meludah di dalam sholat. Kecuali bagi orang yang harus meludah di dalam sholat. Bagaimana harusnya? Contoh umpamanya ada orang yang punya penyakit atau wanita yang lagi hamil ngidam. Itu kan meludah terus tuh. Bila tidak diludahkan, ini mulut penuh. Akhirnya nggak bisa baca-baca. Sekali si mulutnya terbuka, banjir sudah keluar. Ya, dia harus meludah setiap menit, dia harus meludah berkali-kali. Entah karena hormon, entah karena penyakit apa, tapi begitulah. Mungkin sebagian wanita ada yang hamilnya demikian. Ya, saya bukan kata orang, menyaksikan sendiri wanita yang seperti saya. Dulu waktu hamil seperti itu. Jadi kalau sedang berdiri baca Fatihah aja sudah penuh ini. Sehingga tidak bisa membuka mulut. Sekali membuka mulut ya banjir. Boleh nggak meludah? Boleh. Karena itu hal yang sifatnya darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Keadaan darurat membolehkan apa yang tadinya dilarang. Maka siapkan tempat, kaleng kalau orang Sunda bilang tampolong ya. Tampolong itu tempat meludah yang dulu orang tua kita, nenek kakek kita suka nyepah. Bahasa Indonesia apa nyepah itu? Inang. Sirih. Makan sirih itu kan. Itu kan selalu meludah kan. Selalu bawa kaleng itu, namanya tampolong. Bahasa Jawanya apa? Tampolong, kaleng untuk meludahnya? Tahu. Enggak ada. Dalam bahasa Sunda namanya tampolong ya. Nah, siapkan tampolong, siapkan kaleng untuk mulut. Jadi ketika umpamanya sudah agak penuh lagi, meludah ke kiri, siapkan di kiri, jangan di kanan, jangan di tengah. Ke sebelah kiri meludah. Ya, kalau harus boleh meludah. Kalau keadaannya mengharuskan, ya. Dan itu tidak membatalkan wudhu, tidak juga membatalkan sholat. Adapun kalau tidak dalam kondisi darurat, maka kita tidak boleh meludah di dalam sholat. Ya, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa seperti tadi. Keluar ingus tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu, ya, dibolehkan. Demikian Ibu di Malang, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya? Iya, baik. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Assalamualaikum Ustaz. Apakah baju yang kecipratan muntah itu najis Ustaz? Silakan. Barakallahu fik. Apakah muntah itu najis? Apakah tidak? Ulama ikhtilaf. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan itu najis. Karena itu merupakan hasil pencernaan yang sudah dicerna. Baik keluarnya ke bawah ataupun ke atas sama.
Tapi sebagian ulama lain, dan ini pendapat jumhur, menyatakan muntahan tidaklah najis. Walhasil ini masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Sikap yang selamat bagi kita, ya sudah ganti saja bajunya. Kalau tahu umpamanya darurat di tengah jalan tidak ada lagi, ya cuci saja bagian yang kena muntahannya tadi untuk selamat dari khilaf, ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan itu najis dan harus dicuci, dan sebagian lagi menyatakan tidak najis karena tidak adanya dalil yang menajiskannya, ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.